Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, malam ini saya menyapa saudara-saudara, tapi ini konten singkat saja karena kami dalam perjalanan bersama dengan keluarga. Dan tentu saja pada kesempatan singkat ini saya ingin memenuhi janji, karena saya mendapatkan WA dari beberapa pesan ya, dari beberapa mahasiswa. Saya kebetulan jauh begitu, tidak satu kota dengan kami di Padang. Teman-teman itu bertanya soal bagaimana sih how to, cara mudah begitu untuk menyusun artikel di jurnal ilmiah. Saya tentu saja bukan seseorang yang atau bukan penulis yang mudah untuk bisa cepat menulis artikel, apalagi sekarang di tengah kesibukan tidak saja mengurusi administrasi kampus, tetapi juga hari-hari ini kami sibuk juga untuk mengurusi administrasi baik jenjang jabatan fungsional dan juga golongan kepangkatan serta administrasi lainnya. Ada SAPK, MySAP, ada juga sister, itu yang kemudian harus kita urusi. Tetapi sebetulnya pada prinsipnya staf pengajar seperti kami ini itu juga tidak hanya melulu mengajar, tetapi juga menyiapkan bahan-bahan ajar dengan cara terus melakukan riset. Dan salah satu risetnya itu dihasilkan dari penelitian, upgrading untuk bahan-bahan kuliah. Jadi ketika kita mengajarkan kepada mahasiswa, tentu saja kita harus punya bahan-bahan ajar yang terbarukan, dan itu diperoleh melalui riset-riset, dan riset itu hasilnya tentu saja kemudian dipublish, dipublikasikan. Cara mempublishnya banyak, misalnya menyusun artikel untuk jurnal ilmiah, kemudian menulis dalam buku-buku bahan ajar atau buku-buku umum, tetapi tetap saja berbasis keilmuan kita. Sahabat pembelajar, untuk memenuhi permintaan dari beberapa teman yang mengirim pesan pribadi bahwa mereka kesulitan untuk menulis artikel, saya ingin memulai dengan cara untuk apa sebetulnya artikel itu diperlukan. Jawabannya rata-rata mahasiswa yang minta bagaimana how to, cara mudah untuk menyusun artikel yang kemudian bisa dimuat oleh jurnal, itu rata-rata memang untuk memenuhi kewajiban atau prasyarat ketika mahasiswa studi lanjut di S2 dan S3, juga di beberapa kampus S1 yang diwajibkan untuk mempublikasikan jurnalnya atau artikelnya dalam jurnal. Itu rata-rata memang untuk kepentingan prasyarat ujian akhir, ujian komprehensif, ujian tesis, ujian disertasi. Sahabat pembelajar, jika memang keperluannya untuk itu, maka yang pertama sekali saya sarankan, topik yang akan ditulis kalau mungkin itu berkesesuaian atau berhubungan langsung dengan topik tugas akhirnya. Kalau skripsinya misalnya menulis eksistensi atau kedudukan dan fungsi Bawaslu dalam sistem penyelenggaraan kepemiluan di Indonesia menurut sistem ketatanegaraan Indonesia misalnya, maka artikel yang ditulis juga tidak lepas dari kedudukan, tugas, kemudian wewenang yang dimiliki oleh Bawaslu, misalnya begitu. Nah, itu yang penting soal korelasi topik dengan tugas akhir kita. Kalau tugas akhir kita menulis disertasi, misalnya berkaitan dengan pemidanaan di Indonesia untuk sekarang dan di masa datang,
atau pola pengaturan yang ideal tentang pemidanaan Indonesia dalam sistem KUHP atau pengaturan KUHP Indonesia yang sedang disusun, itu tentu saja artikel yang ditulis juga berkaitan dengan konsep pidana dan pemidanaan, paling tidak itu. Lalu itu yang pertama ya. Yang pertama adalah pemilihan topik itu harus sesuai dengan tugas akhir saudara-saudara. Kita tentukan dulu, kalau sudah punya tugas akhir tentu artikelnya itu bisa bagian dari tugas akhir itu yang nanti akan memperkaya tugas akhirnya. Atau kalau tugas akhirnya hampir selesai, ya bisa saja itu summary-nya, ringkasan, tetapi ini biasanya dihindarkan ya, karena publikasi publish gitu ya, publikasi sebelum ujian disertasi doktor, kemudian sudah dipublish artikel yang berkaitan dengan kekhasan atau orisinalitas penelitian, itu juga banyak disoal oleh teman-teman sejawat kami misalnya di perguruan tinggi. Sahabat, itu dulu yang pertama, tentukan topik, dan topik itu harus sesuai dengan atau relevan atau berdekatan, bersinggungan dengan topik tugas akhir saudara. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya, lihat juga apa tugas itu. Misalnya begini, apakah di kampus saudara-saudara itu diwajibkan bahwa jurnalnya itu harus terakreditasi nasional, misalnya terakreditasi Sinta berapa kalau di Indonesia. Lalu apakah kewajiban misalnya WOS ya, apakah harus itu, atau Scopus misalnya, itu harus dipastikan dulu apa kriteria dari jurnalnya itu. Nah, kalau sudah itu, lalu kemudian tentu saja langkah ketiga kita mencari jurnal-jurnal yang punya reputasi itu. Jadi kalau indeksnya diwajibkan Scopus, ya kita cari Scopus. Kalau indeksnya cukup Sinta misalnya, atau Sinta dulu, ya kita cari yang Sinta dan Sinta berapa. Kalau sudah ketemu, maka langkah yang berikutnya, yang keempat, itu kita mencari gaya selingkung. Gaya selingkung itu adalah template atau tata cara aturan penulisan, karena setiap jurnal satu dengan jurnal yang lainnya itu berbeda-beda. Nah, kalau sudah template-nya kita download, kita unduh ya, lalu kemudian biasanya bentuknya Word, maka kemudian itu yang jadi pedoman bagaimana menulis. Nah, yang berikutnya setelah kita peroleh itu, kita lihat juga bagaimana aturan mainnya, bagaimana submissionnya, kita mensubmit, kita memasukkan artikel itu, berapa lama kita harus menunggu untuk reviewer di jurnal itu membaca draft atau usulan artikel kita. Dan kita akan ikuti proses itu, karena di setiap jurnal itu ada aturannya masing-masing. Sahabat pembelajar, itu mekanisme kita mencari topik, menemukan topik, lalu kemudian menyiapkan bahannya sesuai dengan template, sesuai dengan pedoman penulisan di jurnal itu, dan kemudian kita ikuti bagaimana cara submit atau submission untuk memasukkan jurnal artikel kita ke jurnal yang dimaksud. Oke, saya pikir itu 9 menit waktu sudah kita lewati, tapi bagian ini kita hanya atau baru mampu menyampaikan, memilih jurnal yang sesuai dengan maksud penulisan artikel kita. Pada video berikutnya saya akan mendiskusikan bagaimana teknik menyusun artikel. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.